Sobat Cuan, pada video kali ini kita akan kenal lebih dekat dengan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang sepanjang tahun 2023 lalu berhasil membukukan laba bersih sebesar 5,32 triliun rupiah. Jumlah ini melesat 91% dibandingkan perolehan laba tahun 2022. Mari kita bahas PT Gudang Garam Tbk. Gudang Garam adalah salah satu perusahaan rokok kretek terkemuka di Indonesia. Berdasarkan data riset pasar Nielsen, total volume penjualan industri rokok pada tahun 2023 mencapai 226 miliar batang. Masih berdasarkan riset pasar Nielsen, diperkirakan sekitar 55% laki-laki dewasa di Indonesia adalah perokok. Pada akhir tahun 2023, Gudang Garam memiliki pangsa pasar rokok dalam negeri sekitar 21% berdasarkan data yang dirilis oleh Nielsen. Gudang Garam juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 28.000 orang di akhir tahun 2023 yang terlibat dalam proses produksi, pemasaran, dan distribusi produk rokok. Saat ini, perusahaan juga memiliki sekitar 66 kantor area dan 86 stock point yang secara keseluruhan mencakup 152 titik distribusi di seluruh Indonesia dan armada penjualan yang lebih dari 6.800 kendaraan termasuk sepeda motor. Menurut laporan keuangan yang dirilis oleh Gudang Garam hingga kuartal 1 2024, perseroan mencatatkan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 595 miliar, terjun bebas sebesar 70% dari periode tahun sebelumnya yang mampu mencapai 1,96 triliun. Sehingga laba per saham turun menjadi Rp310 per lembar saham dari yang sebelumnya Rp1.020 per lembar pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipicu anjloknya pendapatan sekitar 26 triliun hingga periode 31 Maret 2024 yang turun sekitar 11% dari pendapatan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 29 triliun. Penyebab utama penurunan kinerja GGRM disebabkan oleh penjualan rokok yang mengalami penurunan karena masyarakat beralih ke produk rokok yang lebih murah. Fenomena rokok murah yang membanjiri pasar tanah air terjadi setelah hantaman pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Banyaknya rokok murah yang beredar di masyarakat bahkan sudah mengancam produsen rokok besar, terutama mereka yang memiliki pangsa pasar bagi produsen rokok tier 1 yang terbilang cukup mahal. Hantaman pandemi pada 2020 hingga 2022 lalu membuat banyak orang mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, hingga kembali ke daerah. Di sisi lain, tarif cukai juga terus meningkat. Dua kondisi ini membuat banyak perokok harus memilih di antara mempertahankan rokok yang dikonsumsi atau memilih untuk menurunkan selera dan kebiasaan merokok mereka dengan cara beralih ke rokok yang lebih murah. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif cukai hasil tembakau, terdapat 9 pembagian golongan struktur tarif cukai, yakni sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, sigaret kretek tangan, sigaret putih tangan, sigaret kretek tangan filter, rokok kemenyan, tembakau iris, rokok daun atau klobot, dan cerutu. Kelas SKM dibagi lagi ke dalam dua golongan, yakni golongan 1 dengan produksi lebih dari 3 miliar batang dan tier 2 yakni kurang dari 3 miliar batang. SPM juga dibagi dua menjadi golongan 1 yaitu dengan produksi 3 miliar batang dan golongan 2 yaitu yang memproduksi kurang dari 3 miliar batang. Dua golongan 1 pada SPM dan SKM ini adalah produsen rokok besar yang cenderung memiliki harga yang cukup tinggi. Bisa dilihat pada tabel berikut, tarif cukai rokok terus meningkat setiap tahunnya. Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat
mengusulkan agar pemerintah dapat mengerek tarif cukai rokok minimal 5% per tahun untuk 2 tahun ke depan, yaitu tahun 2025 hingga tahun 2026. Tujuan dari kenaikan tarif cukai rokok yang nantinya akan berdampak pada naiknya harga rokok diharapkan mampu memberikan dampak berupa turunnya prevalensi perokok anak. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini diharapkan mampu menurunkan prevalensi perokok anak hingga 8,7% di tahun 2024 ini. Dengan dinaikannya tarif cukai rokok, juga diharapkan akan bisa meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 50%. Pemanfaatan dana hasil cukai tembakau ini diharapkan secara khusus bisa meningkatkan kualitas bahan baku maupun diversifikasi tanaman bagi para petani tembakau. Saat ini, tarif cukai merupakan salah satu beban terbesar di perusahaan atau emiten rokok. Maka dari itu, dengan diputuskannya kebijakan untuk meningkatkan tarif cukai rokok, akan meningkatkan beban atau mempersulit perusahaan dalam mencetak laba bersih di tahun depan. Apalagi mengingat kenaikan cukai rokok dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi. Meskipun jika diamati daya beli masyarakat sudah meningkat, namun belum diketahui apakah kenaikan tersebut bisa menutupi naiknya tarif cukai rokok yang lumayan tinggi. Perusahaan pun tentu masih belum memastikan apakah proyeksi pendapatannya di tahun depan bisa melebihi kenaikan tarif cukai rokok yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Langkah yang diambil Gudang Garam melihat kondisi ini adalah terus melakukan efisiensi produk. Selain itu, untuk tetap menjaga eksistensi, perseroan melakukan ekspansi bisnis di luar industri rokok. Sejalan dengan strategi diversifikasi usaha di luar produksi rokok, Gudang Garam telah menyiapkan konstruksi jalan tol Kediri Tulung Agung. Jalan tol Kediri Tulung Agung merupakan salah satu proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Jalan tol yang diperkirakan sepanjang 44 km ini membutuhkan dana investasi sekitar 9,9 triliun rupiah. Pembangunan jalan tol yang diprakarsai oleh Gudang Garam ini memiliki masa konsesi selama 50 tahun. Adapun jalan tol yang bakal dikelola nantinya akan dikelola oleh PT Surya Sabta Agung Tol yang merupakan salah satu anak usaha PT Gudang Garam. Sebelumnya, langkah penting yang diambil perusahaan ini adalah pembangunan Bandara Kediri yang diharapkan mampu beroperasi pada tahun 2025. Proyek ambisius ini sedang dilaksanakan oleh anak perusahaan Gudang Garam, yaitu PT Surya Doho Investama. Keputusan ini tidak hanya menandai ekspansi Gudang Garam di sektor luar tembakau, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pengembangan infrastruktur di Indonesia, khususnya di wilayah Kediri. Selain usaha jalan tol dan pengelolaan bandara, Gudang Garam juga memiliki Surya Air, maskapai yang telah melayani jasa angkutan udara niaga tidak terjadwal. Pembentukan maskapai ini adalah untuk mewadahi beberapa armada helikopter yang telah dimiliki oleh perusahaan. Diversifikasi bisnis yang dilakukan oleh Gudang Garam, khususnya dengan investasi di sektor penerbangan melalui pembangunan Bandara Kediri, merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada bisnis inti perusahaan, yaitu sektor tembakau. Industri tembakau menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi yang semakin ketat dan perubahan preferensi konsumen. Dengan terjun ke sektor infrastruktur, Gudang Garam berusaha menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih stabil dan berkelanjutan. Inisiatif ini mencerminkan adaptasi perusahaan terhadap dinamika pasar dan upaya untuk tetap relevan di tengah tantangan ekonomi. Melalui langkah-langkah ini, Gudang Garam berharap dapat memperkuat posisi keuangannya, mengurangi risiko, dan memastikan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan terus memantau perkembangan pasar dan regulasi, Gudang Garam berkomitmen untuk menjadi pemain utama di industri Indonesia, sekaligus memperluas pengaruhnya di sektor-sektor lain yang menjanjikan. Dengan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh Gudang Garam, bagaimana pandangan kalian terhadap emiten ini? Silahkan tulis di kolom komentar.